Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mencoba membahas tentang proses perencanaan pendidikan dengan mata kuliah Perencanaan Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Dr. Asmendri SAG MPD. Dengan anggota kelompok yang pertama saya sendiri Anton, yang kedua Bisron Hadi, yang mana tahapan-tahapan perencanaan dalam pendidikan adalah sebagai berikut. Pertama, menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai. Kedua, mengumpulkan data. Ketiga, mengidentifikasi permasalahan. Empat, mengkonsepsi atau mendesain rencana. 5, melaksanakan perencanaan. 6, evaluasi rencana. 7, revisi rencana. Bila kami akan menjelaskan yang pertama, menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan arah yang tepat dalam merumuskan perencanaan ke depannya. Dengan ditetapkannya tujuan ini, proses perencanaan akan berjalan sesuai dengan apa yang dibutuhkan atau dikehendaki sebelumnya. Yang kedua, mengumpulkan data. Data yang diperoleh kemudian diklasifikasi dan selanjutnya digunakan untuk perencanaan pendidikan yang baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Ketiga, mengidentifikasi permasalahan. Fokus yang dibahas dalam hal ini adalah gambaran dan rumusan batasan perencanaan pendidikan. Langkah ini maksudnya menjadi sangat penting dan strategis karena setiap kegiatan yang akan dirumuskan dalam proses perencanaan harus diarahkan dalam kerangka pemecahan masalah. Keempat, mengkonsepsi atau mendesain rencana. Pekerjaan perencanaan pendidikan memerlukan interpretasi ringkas mengenai kebutuhan masyarakat dan cara memenuhinya. Kelima, melaksanakan perencanaan. Tahap pelaksanaan perencanaan pendidikan untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Keberhasilan tahap pelaksanaan perencanaan sangat ditentukan oleh yang A-nya sumber daya manusia, yaitu kepala sekolah, guru, komite sekolah, karyawan dan siswa. Yang B, iklim atau pola kerjasama antar unsur dalam satuan pendidikan sebagai suatu tim kerja atau teamwork yang handal. C, kontrol atau pengawasan dan pengendalian kegiatan selama proses melaksanakan atau implementasi program layanan pendidikan. Keenam, evaluasi rencana. Kegiatan untuk menilai, mengevaluasi tingkat keberhasilan pelaksanaan program atau perencanaan sebagai feedback, masukan atau umpan balik. Dengan evaluasi ini dapat digunakan untuk mengetahui kemajuan atau perkembangan dalam proses perencanaan apakah berhasil atau tidak, dan juga dapat diketahui penyimpangan atau kesalahan dalam melaksanakannya. Revisi rencana. Nomor 7. Setelah memperoleh feedback dari tahap evaluasi, selanjutnya adalah menindaklanjuti apa yang menjadi feedback tersebut. Menentukan cara bagaimana mengadakan perubahan dalam menyusun rencana. Dilakukan revisi terhadap perencanaan ketika memang ada permasalahan yang timbul dan tidak sesuai dengan rencana awal. Lebih memperbaiki, melengkapi, dan menyempurnakan rencana ke depan berdasarkan pengalaman atau masalah. Selanjutnya, menurut Edgar L. Morfett, langkah-langkah perencanaan pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan informasi dan analisis data. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan. Yang ketiga, mengidentifikasi tujuan dan prioritas. Yang keempat, membentuk alternatif penyelesaian. Yang kelima, mengimplementasikan, menilai, dan memodifikasi. Selanjutnya, hal-hal yang hendaknya diperhatikan dalam perencanaan. Yang pertama,
perencanaan harus didasarkan atas tujuan yang jelas. Perencanaan bersifat sederhana, realistis, dan praktis. Itu nomor 2. Yang ketiga, perencanaan terinci dan membuat segala uraian, sertifikasi serta klasifikasi kegiatan dan rangkaian tindakan sehingga mudah dijalankan. Yang keempat, memiliki fleksibilitas sehingga mudah disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi. Kemudian yang harus dipertimbangkan adalah pertanyaan yang harus dijawab dalam perencanaan pendidikan. Yang pertama kita awali dengan what? Apa tujuan? Apa yang dikerjakan? Yang kedua, why? Mengapa tujuan itu dicapai? Yang ketiga, where? Di mana lokasi atau tempat kegiatan? Yang keempat, when? Kapan dimulai dan berakhir kegiatan? Yang kelima, who? Siapa melakukan? Yang keenam, how? Bagaimana cara atau metode pelaksanaannya? Kemudian, penyebab kegagalan perencanaan pendidikan itu yang pertama adalah planner atau perencana tidak cukup untuk, atau perencanaan tidak cukup atau tidak ahli. Yang kedua, fakta dan data tidak objektif. Yang ketiga, salah membuat ramalan atau dugaan. Yang keempat, perencanaan kaku, tidak fleksibel. Yang kelima, salah dalam pengumpulan data. Yang keenam, salah dalam penetapan pelaksana. Kemudian yang ketujuh, tidak ada kontribusi antar unit-unit yang ada. Yang kedelapan, kurang pengawasan baik preventif maupun represi.